Muslim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Yang kita hormati dan banggakan Bang Dr. Hamdan Zulfa, MPUM, selaku Ketua SI Serikat Islam Indonesia, yang berkesempatan memberikan semangat kepada kita supaya lebih bersemangat juga, ya. Kemudian ini ada Ketua SI Serikat Islam NTB, Bang Haji Zainul Aidi, ya. Jadi semangat, ya. Kemudian ada yang sebagai narasumber ini yang kita banggakan juga, Yunda Profesor Dr. Ibu Warni Juwita, ya, MPD, ya, yang berkesempatan. Assalamualaikum. Senior kita, ya, di pergerakan juga, ya, yang tidak asing lagi, sudah memberikan semangat kepada kita. Kemudian ada juga Prof. Gatot, ya. Jadi Prof. Gatot, ya, ini mungkin salah satu pakar hukum, ya, pergerakan di NTB, ya, yang sejak lama juga bergelut bagaimana mempertahankan akar-akar keislaman di NTB ini melalui gerakan organisasi kemahasiswaan, ya, dan juga pemikiran-pemikiran beliau juga yang sudah mewarnai pembangunan di NTB saat ini, ya. Jadi mudah-mudahan dari narasumber ini, ya, nanti kita harapkan ada kekuatan, ya, jadi kekuatan pikiran, kekuatan tindakan, kekuatan keinginan untuk berubah, ya, sesuai dengan misi dan visi utama Cokro Aminoto sebagai intelektual pertama yang menggagas nation building Indonesia, ya, kemudian merintis dari awal, ya, dari Soekarno sampai ke tokoh-tokoh lainnya. Jadi kita berharap, ya, jadi kita berharap seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan tema mengangkat ekonomi umat ini menjadi salah satu topik yang menarik, ya, karena sesungguhnya pergerakan, ya, antara, ya, SI Cokro Aminoto dengan berawal dari SI, kemudian ada Syarikat Dagang, ya, Islam dengan Tionghoa, itu menjadi sebuah Arab dengan Tionghoa dan Prabumi. Ya, ada tiga sebenarnya, ya, tiga kategori persaingan perdagangan di Indonesia yang pernah terjadi. Ada pribumi, ada saudagar Arab, ada saudagar Cina. Ya, ini salah satu yang perlu kita fakta-fakta sejarah yang harus kita ungkapkan. Ya, itulah yang penting kita diskusikan pada kesepakatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa nanti kita pertama, ya, kita persilahkan kepada, mungkin ada sambutan dulu dari Ketua SI NTB, ya, Saudara Haji Zainul Aidi, ya, dipersilahkan. Terima kasih Pak Dr. Azrin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Lajnah Tanfiziyah Syarikat Islam, Bang Dr. Hamdan Zulfa, yang saya hormati Yunda Prof. Haji Warni Juwita selaku narasumber, Prof. Gatot yang sangat akrab dengan kita selalu, moderator, ada juga narasumber Pak Nasrin Muhtar yang juga alhamdulillah sudah bergabung bersama kita dalam serial diskusi webinar Syarikat Islam seri ketiga yang kita bisa laksanakan pada sore hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa bersilaturahim. Tidak bisa bersilaturahim secara fisik, tetapi dari sisi pemikiran, gagasan, ide, dan refleksi terhadap bagaimana komitmen kita bersama untuk membangun bangsa bisa kita realisasikan pada kesempatan sore hari ini. Saya berterima kasih sekali
pada terutama Ketua Umum Lajnah Tanziyah Syarikat Islam yang berkenan dan bergabung bersama kita dalam diskusi ini, dan mudah-mudahan nanti informasi dan motivasi yang akan menambah semangat dan membangkitkan giroh kader-kader syarikat Islam, kaum syarikat Islam yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bapak hadirin yang saya hormati, peserta webinar seri Syarikat Islam, kita ambil tema rekam jejak sejarah Syarikat Islam di Nusa Tenggara Barat dan momen kebangkitan umat. Tema ini kita anggap penting karena spirit kelahiran Syarikat Islam sejak tahun 1905 dengan Gerakan Serikat Dagang Islam, kemudian berubah ya pada tahun 1912 ya, bulan 14 September 1912 ada perubahan gerakan dari gerakan ekonomi dan sosial kepada gerakan politik dan gerakan agama. Dalam rentang sejarah yang panjang, sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara itu peran dan kontribusi Syarikat Islam senantiasa hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, kami berharap dalam diskusi pada sore hari ini akan memberikan suatu wacana baru untuk kita melihat ada momentum kebangkitan ekonomi umat, sehingga tema ini menjadi penting karena dalam Majelis Tahkim Syarikat Islam atau Kongres Syarikat Islam tahun 2015 yang lalu ada perubahan yang signifikan untuk melihat pentingnya gerakan ekonomi dakwah. Nah, ini yang mungkin mohon nanti Pak Ketua Umum Lajnah Tanziyah memberikan pandangan-pandangan kepada kita untuk bagaimana konsep menggerakkan dakwah ekonomi dalam konteks kehidupan kita di Nusa Tenggara Barat. Saya kira itu pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Atas nama pimpinan wilayah Syarikat Islam Nusa Tenggara Barat, saya menyampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan yang tulus kepada seluruh peserta, terutama para narasumber, dan mudah-mudahan ini akan terus kita lakukan lebih lanjut. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang secara teknis terjadi persiapan dari panitia atas nama pimpinan wilayah Syarikat Islam, kami sampaikan permohonan maaf. Bila fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ketua SINTB. Ya, berikutnya kita dengarkan dari Bang Dr. Hamdan Zulfa, ya, MHum, ya, untuk mempresentasikan pemikiran-pemikirannya, ya, sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara SINTB dengan SI Pusat, ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita harapkan menjadi semangat yang terus bergelora, ya, yang bekerja dan berprestasi. Kita persilakan kepada yang kita banggakan, Bang Dr. Hamdan Zulfa, MHum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman masih di jalan. Washabihi ajmain. Ya. Iya ya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Ketua Pimpinan Wilayah SINTB, Pak Zainul Aidi, yang ada Sekretaris, tadi mana Sekretaris Nasrin. Masih lagi di mobil ya? Ya. Masih di atas mobil itu, masih berdagang dia. Ya. Izin Pak Dokter, lagi dalam perjalanan ini, mau menuju keluar. Ini sibuk urus morinya ini. Ini Prof. Gatot. Nah, ini Prof. Gatot ini, wah ini kawan saya lama ini. Ini teman saya Pusdiklat HMI tahun berapa itu Prof. Gatot? 85 86 gitu. Ya. Berapa puluh tahun lalu? 85 Bang. 85 ya betul. Itu 85 itu. Waduh saya masih ingat betul. Profesor Warni Juwita yang saya hormati. Ini ada teman-teman gambar HMI ini ya, dan saudara semua yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa turahim
virtual. Tapi walaupun virtual seperti kita berdialog langsung karena ini live, ya sekarang ini tidak ada batasan lagi jarak. Ya. Kalau mulai virtual, kalau langsung ya batasan jarak. Tapi kalau virtual ini enaknya setiap saat kita bisa bertemu, kita bisa berdiskusi dan kita bisa bertukar pikiran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada pimpinan wilayah DPW SI NTB yang terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup baik, memajukan SI NTB ini. Dan memang nanti akan terungkap mungkin dalam diskusi ini mengenai SI di NTB, tapi saya ingin katakan bahwa saya menghidupkan kembali SI NTB setelah mengajak Pak Zainul Aidi dan teman-teman untuk membangunkan kembali SI NTB yang lama sekali tidur. Dalam catatan-catatan banyak tokohnya di NTB sebenarnya di setiap kota dan kabupaten dulu salah satu daerah yang sangat kuat Serikat Islam di NTB. Saya kira hal yang sama juga sebenarnya di tingkat nasional. Saya membangunkan kembali organisasi ini yang sudah saya kira 15-20 tahun, antara 20-30 tahun jalannya mandek. Sehingga saya harus membangunkan kembali SI di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, ya, dari Aceh sampai ke Papua. Dan saya mendapatkan satu hal yang sangat menggembirakan. Ternyata organisasi ini memiliki basis yang sangat kuat di bawah. Dan ketika disampaikan tentang Islam, mendapat respon yang sangat baik di seluruh Indonesia. Dulu sekolah-sekolah yang sudah agak terbengkalai, sekarang saya tata kembali. Ada 3 universitas, kemudian ada ribuan sekolah dengan nama Cokro Aminoto, dan juga 6 sekolah Serikat Islam. Ada Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, ada Universitas Cokro Aminoto Makassar, ada Universitas Cokro Aminoto Palopo, dan banyak sekali universitas-universitas yang ada berapa lagi sekolah tinggi, ya, dan juga sekolah-sekolah vokasi. Nah ini saya mulai bangunkan kembali, mulai hidupkan kembali, dan mulai di bawah pengelolaan Syarikat Islam. Walaupun tidak mudah, tapi pelan-pelan organisasi ini kembali hidup, ya, dan bergerak. Dan kemudian juga kita hidupkan kembali organisasi-organisasi pemuda dan organisasi-organisasi petani. Syarikat Islam memiliki organisasi petani namanya Integrasi Gerakan Tani Syarikat Islam. Saya juga berkeliling di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Bali, ya, untuk melantik gertasi di Danau Bedugul. Rupanya di sana petani adalah petani Syarikat Islam. Di sana kita susun kembali kekuatan gertasi di Kalimantan Barat, kemarin di Papua, Maluku, dan kita kembangkan kembali. Begitu juga organisasi yang lain, organisasi kemahasiswaan, Serikat Mahasiswa Islam, NTB juga baru kita hidupkan kembali. Ada pertahanan ideologi Syarikat Islam, Perisai, dan juga Pemuda Muslim Indonesia. Dan yang masih sangat eksis adalah juga wanita Syarikat Islam yang diketuai oleh Profesor Valina Singka Sudikti. Jadi organisasi-organisasi ini bergerak kembali. Alhamdulillah sejak tahun 2010 ya, saya memimpin Syarikat Islam dan menyatukan, tadinya terpecah
4 sekarang sudah bergabung. Tinggal 1 yang belum bisa kita selesaikan, tapi insya Allah lama-kelamaan dengan kegiatan ini akan terus berlanjut. Pada saat yang sama, saudara, SI kita tetap pada visinya, tapi kita kembalikan visi SI kepada visi awal, lahirnya Serikat Dagang Islam. Mengapa? Karena kita sesuaikan dengan tantangan perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi. Semula Serikat Dagang Islam itu dibentuk karena pada saat itu kondisi pedagang-pedagang pribumi berada di tingkat yang paling strata yang paling bawah. Sama dengan strata sosial pada masa pemerintahan Hindia Belanda, strata sosial pribumi itu adalah strata yang paling bawah setelah Eropa, Belanda dan Eropa. Kemudian di bawahnya adalah Tionghoa dan Timur Asing. Kemudian di bawahnya adalah pribumi. Dan pribumi ini pada saat itu identik dengan Islam. Karena orang-orang Kristen mendapatkan keistimewaan dari Belanda. Jadi pribumi inilah yang identik dengan Islam. Oleh karena itu, penamaan Serikat Dagang Islam sebenarnya sama saja dengan Serikat Dagang Pribumi. Karena pribumi ini adalah berada di peringkat paling bawah, baik dalam strata sosial maupun strata ekonomi. Lahirnya gerakan pan-Islamisme di Jazirah Arab di Timur Tengah membawa perubahan-perubahan juga di sini. Ya. Kemudian pada sisi lain, dengan kondisi ekonomi dan pedagang-pedagang pribumi yang ada dalam tingkat bawah, ini mendorong Samanhudi CS, ada 8 orang teman-temannya mendirikan STI di Lawean, Surakarta, tahun 1905. Nah, ini semacam kebangkitan kembali, ya, kekuatan dagang dan usaha dari kaum pribumi, sehingga terjadi konflik yang terus-menerus setelah adanya STI dengan pedagang Cina. Nah, kalau kita refleksi pada sejarah Indonesia, Islam dibawa ke Indonesia melalui para pedagang, dan berdiri berbagai kerajaan kesultanan Indonesia yang besar, dengan menguasai perdagangan, karena menguasai pelabuhan-pelabuhan jalur emas pada saat itu, yaitu dari timur. Pada masa itu dikuasai semua oleh raja-raja kesultanan Islam. Dia bawa ke Timur Tengah, baru masuk ke Eropa. Nah, Belanda dan Eropa melumpuhkan dulu kekuatan dagang dari Islam di seluruh jazirah Indonesia, seluruh wilayah. Kenapa? Hah? Kenapa tidak ada caranya? Sinyal ini apa tuh? Hah? Mati lampu ya? Aduh. Aduh. Telepon apa? Hah? Telepon. Aduh, dia mati. Sumpah. Mati lampu ya? No. Astaga.